Sobat Adiaksa, Hai, selamat datang di podcast Pojok Jaksa Bawor. Sebelum kita mulai lebih jauh mengenai podcast Pojok Jaksa Bawor ini, kira-kira apa sih Mbak podcast Pojok Jaksa Bawor ini? Ya, ini itu di channel YouTube-nya Kejaksaan Negeri Purwokerto ya. Ada 2 program, yang pertama podcast Pojok Jaksa Bawor, yang kedua adalah Jaksa Bawor Jalan-Jalan. Nah, jadi buat teman-teman, kita punya 2 program itu, jadi ditunggu aja, kita akan jalan-jalan juga. Sebelum kita mulai lebih jauh lagi, kita mau kenalan nih supaya lebih akrab. Iya, lebih dekat aja, itu lebih akrab. Silakan. Dari aku namanya Candy. Nama aku Yuki. Kita belum punya nama, belum ada nama duonya ya. Jadi buat teman-teman silahkan komen di bawah. Mungkin yang punya salah nama. Iya, betul. Biar kita tuh bisa ada apa sih kayak nama panggilannya Iya, gitu. kita masih duo tanpa nama. Iya, betul. Hari ini kita mau bahas tentang seputar penerimaan CPNS tahun 2024. Mungkin banyak teman-teman yang pengen masuk kejaksaan terus bingung harus gimana, mau kemana, arahnya gimana. Kita mau bahas sekarang di channel kita ini, tapi secara menyeluruh aja sih. Betul, dan kita akan mendatangkan 2 narasumber yang akan menjawab pertanyaan teman-teman semuanya mengenai penerimaan CPNS Kejaksaan tahun 2024 ini. Karena di tahun ini tuh luar biasa sekali Mbak Candy. Ada 35 formasi, bahkan ada beberapa formasi baru juga. Iya, betul. Dan berapa kebutuhannya? Lebih 9.000 spesifik berapa? itu. Sekarang itu 9.694 ya. Iya, 9.694. Jadi luar biasa sekali ini buat teman-teman semuanya. Harus tonton video ini sampai selesai karena narasumbernya itu luar biasa sekali. Ini bakalan dibahas habis tuntas. Dikupas tuntas. Iya, di sini. Gak usah lama-lama. Iya, kayaknya harus kita undang sekarang deh. Ini narasumbernya ganteng dan cantik pokoknya. Ini kita panggil aja langsung ya narasumber kita ya. Kita mau Hari sulap ini. aja hari Kita mau ini. sulap. Gimana sulapnya? Ala-ala Pak Karno? Iya. Pro Jadi apa? Ting. Nah, ini dia. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan ya. Maaf ya. Karena ini podcast pertama jadi rada. Iya, kita perlu banyak latihan sepertinya. Ini Narasumber yang didam-idamkan oleh teman-teman semuanya yang ganteng dan cantik. Apa ganteng dua-duanya? Yang ganteng yang mana nih? Yang ini. Yang itu. Yang ini ganteng. Ini cantik ya udah. Iya. Iya, Tiga boleh. aja. Gimana tadi? Ini kok mukanya tuh berseri-seri sekali hari ini. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Biasa. Penerangan nggak sih? Ini Boleh kayaknya langsung kenalan aja. iya, kenalan aja deh. Dari Dari yang paling ganteng apa cantik dulu? Dari yang dari yang berbeda nggak sih? Oh, boleh. Pangkatnya berbeda. Karena Pangkatnya pangkat beda. kita semua di sini bengkok ya. Dari yang pangkatnya berbeda dulu aja. Ya udah. Kenalin nama saya aku lagi. Nama saya Heno Wira. Bisa dipanggil Heno dengan formasi calon jaksa CPNS tahun 2024. Oke, panggilannya Mas Heno. Mas Oke, yang ganteng, yang cantik, yang cantik. Yang cantik. Hai, kenalin, aku Bintang Kusmaningrum, biasa dipanggil Bintang, dari Formasi Pengelola Penanganan Perkara CPNS tahun anggaran 2023. Hai, kenalin, aku Bintang Kusmaningrum, biasa dipanggil Bintang, aku CPNS tahun 2024 dari Formasi Pengelola Penanganan Perkara. Oke. Ini ternyata masih fresh semuanya. Jadi masih Kalau kita udah lama ya. udah kelamaan, dia udah lupa. Iya. Betul, udah lupa. Kalau formasinya tuh tadi pengolah penanganan Penanganan perkara ya. perkara. Kalau Mas Heno calon Calon jaksa. jaksa. Berarti dari S1 Mas Heno. S1 hukum. S1, kalau Mbak Bintang dari? SMA. Oke, dari SMA. Jadi memang bervariasi kejaksaan ini ya, menerimanya dari SMA ada, D3 bahkan ada juga, terus S1 juga ada. Betul. Bahkan juga jurusannya tuh nggak hanya terpaut hukum ternyata, bisa dari banyak jurusannya Banyak S1. ya sekarang. Oh, enggak lihat sana. Oh, enggak. Oke, ini kayaknya ada yang kurang ini Mbak Candy. Jadi aturan mainnya, aturan main. Makanya di podcast kita itu kalau ada bintang tamu, itu kalau yang cowok itu kita ada hadiah khusus. Wih, apa tuh? Treatment khusus untuk yang cowok. Wah, dia sudah seneng banget. Tutup mata dulu dong. Kita panggil dulu deh. Ini ada yang mau ngasih sesuatu, ngasih hadiah Kamu mau untuk pilih Mas Heno. kotak apa tirai nomor 1?
kantongnya mbaknya aja. Oh, kan oke. Nah, boleh Ada tuh. Ini kita mau panggil Mas Paijo deh kayaknya. Paijo. Iya, Mas Paijo. namanya Mas Paijo. Coba Paijo. Coba aja dong. Mas ya. Kenalan. Nah, Masnya? Jangan dong. kenal ya? Udah kenal sebelumnya, kayaknya akrab sekali gitu. Siapa sih ini? Paijonya? Nah, jadi masa ke Paijo gitu? iya. Gitu udah. Panggil Ini kira-kira Mas tahu nggak itu apa? Ini belangkon ya? Iya, tapi betul. kira-kira belangkon apa tahu nggak? Belangkon Jawa. Belangkon memang dari Jawa ya guys, Iya, betul. tapi ini khusus belangkon dari Nah, tinggal pakai. tapi aku mau nanya dong, ada bedanya nggak sih belangkon Jawa biasanya sama belangkon Jawa? Ada kalau di Jogja itu dia belakangnya sininya ya, dia ada kayak punuk gitu. Kalau Banyumas dia lebih Oh, jadi nggak ada aja. ya? Biasanya kan ada hitam-hitamnya di sini tuh. Yap, betul. Iya betul. Dan Dan kalau kan kalau cuma dipakai. Jogja Ada kalau perbedaannya dia atau nggak? kalau Kira-kira. dia- Kalau Oh, dipakai ya? Iya, dipakai. sulap. Ikus. Oke, menjadi Raden Mas Heno. Raden Mas Heno. Udah tapi belum. Kurang maju dikit. Kurang maju ya? Iya. 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 Nah, oke. Udah. Bagus banget. Ini Sama ini kayak gambar di Iya, mirip ternyata. mirip. Mirip-mirip cuma betul kurang putih betul. aja ya? Iya, Iya. mirip betul. Nanti kita dandanin ya. Sama Biar itu jadi kayaknya BA-nya. pakai ini deh, fondasinya sedikit tebel. Kondisi tebel Iya. juga itu. Yang Nanti lebih kan tebel. BA di podcast kesel. Oke, lanjut. Kita mau bahas Oh, saya aja yang dapat ini nggak ada ya? enggak. Belakang Iya, belakang cuma buat cowok. Nanti yang punya yang berbintang ada di belakang nanti ya dia khususnya. Iya. Nanti bisa Nanti di pinggisan. belakang, bingkisan Pinggisan ya. sendiri. Tunggu. Oke, siap. Terus lanjut ya, kita mau bahas tentang CPNS lagi. Untuk alur pendaftarannya tuh gimana sih, pendaftaran persyaratan gitu? Apakah kalian tuh mengalami kesulitan atau gimana? Apakah yang tahun sekarang sama tahun sebelumnya tuh ada perbedaan yang signifikan apa enggak sih? Nah, Kok iya banyak banget betul. pertanyaannya ya. Ini Yang biasanya pokoknya iya, ya. memang biasanya itu teman-teman yang mau mendaftarin biasanya tuh Kenapa Mas Eno? bingung gitu loh. Apalagi itu mengenai persyaratan administrasi. Ini biasanya tuh pada rancu di situ. Coba mungkin Mbak Bintang atau Mas Yeno siapa dulu yang mau menjawab? Bebas. Administrasi ya, mungkin saya mau coba jawab ya. Kalau administrasi itu emang hal yang sebenarnya dasar banget tapi tricky karena banyak juga yang salah-salah gitu. Bisa apa dari administrasi yang bisa dianggap enteng, bisa banyak juga yang gagal di situ. Pada seharusnya kalau di administrasi tuh kita harus teliti banget Betul. terkait Oke. berkas yang mau diupload biar gak ada kesalahan. Karena itu kunci pertamanya. Kalau di administrasi itu waktu itu aku ada ini SKCK, terus waktu itu aku juga kalau untuk aku ada TOEFL, karena kan sarjana ya itu sarjana pakai TOEFL, terus aku juga ada surat keterangan belum nikah itu dari kelurahan mintanya, terus ada juga surat keterangan kesehatan bebas narkoba. Nah ada dan yang paling penting itu administrasi ada juga BMI itu Body Mass Index. Jadi berat badan kita tuh nggak boleh berlebih, itu dihitung dari hitung-hitungan apa namanya tinggi badan sama berat badan. Oke, jadi udah ada standarnya Ada sendiri ya, standarnya. ada rumusnya. Jadi saranku buat yang memang merasa berlebih coba untuk dikurangi. Tapi kalau buat yang kurus juga apa ya harus hati-hati juga. Iya, betul, Karena betul. bukan berarti kalau kurus pasti lolos enggak, karena ada juga Iya. temanku yang kurus ternyata dia BMI-nya tuh nggak nyampe. Karena kan Oke. minimal 18 ya Tang ya. 18. 18 maksimal 25. Terus bicara soal BMI ini, biasanya kan ada yang tanya, BMI ini apakah harus di rumah sakit atau boleh di puskesmas aja? Terus untuk persyaratan dokternya yang tanda tangan itu seperti apa? Karena kan biasanya tuh pada bingung di bagian itu tuh. Kira-kira gimana? Apakah Kalau dokter yang harus pengalaman bernik? tahun kemarin, iya. Kalau untuk surat keterangan sehat yang ada keterangan BMI-nya itu kita dianjurkan di rumah sakit atau pusat kesehatan layanan pemerintah dan ditandatangani oleh dokter yang ber-NIP. Di PNS. Oke. Tapi juga bisa kalau di rumah udah ada paketnya kok. Jadi sampai ke RSUD gitu udah ada paketnya. Biasanya paket udah PNS. ada ininya Iya, ya. udah paham kok. Programnya Iya. sendiri ya pasti ya. Udah paham. Oke, jadi memang sepertinya ada yang beda gitu di tahun yang sekarang sama tahun Sama yang yang sebelumnya. Jadi sebelumnya. kuncinya memang buat teman-teman semuanya adalah membaca dengan teliti, dengan Teliti. seksama untuk persyaratannya. Satu-satu dibaca, dipahami. Iya, memang karena diarti. sebenarnya itu sebenarnya sudah jelas ya di ini ya apa persyaratannya sudah jelas. Oh iya, ini Oh iya Oh nih. siap. Harus ya. Oke. Bagus banget. Ini kita Katanya lupa puasa ini. Puasa nggak? lupaan ternyata Batalin kalau ini puasa, batalin. memang agak-agak lupa ya.
banget ya. Ini spesial Mbak pokoknya Sri. spesialan, Mbak spesial. Sri. Oh, tadi Pak Ijo, sekarang Mbak Sri. Mbak Sri. Mbak Sri. Jadi boleh Mbak Sri terus nggak sih pujinya bagusan ya? Boleh. Apa tadi kamu? Gitu ya Pak Ijo. Tadi sama Mas Ijo juga Iya, ternyata ada lebih dari Pak Ijo. kecuk-kecuk Wih, manja. apa Iya. nih? Oh, ini hal ini ya. Jangan diliatin dong, Mbak Sri jadi Oh, iya. grogi. Nanti grogi nih Mbak Sri. Nanti boleh nambah nggak sih Mbak? Biar kesini lagi Mbak. Jangan, ini milik negara. Monggo, monggo. Silahkan, monggo Oke. diminum dulu. Mendoan ya ini ya. Dicoba dulu monggo minumannya. Oke. Iya, Ini apa silakan. sih kayaknya aku belum baru lihat. Barengan ya. lah ya kita Oh, yuk. ya, bareng. Cheers dulu ya. Cheers ya, cheers ya. Nah, Kok nggak punya? Bagaimana Harus- komennya? harus gitu lah biar kayak minum kopi. Iya, harus Halus pakai ya? harus ada bunyinya. Nah, mantep kalau gitu tuh kayak kita jadi puas gitu kan. Ini apa sih? Enak nggak? Enak nggak? Enak. Seger kan? banget. Ini tuh minuman khas Khas Banyumas. Khas Banyumas. Namanya namanya es badek. Dia tuh dari nira gitu. Iya, dari pohon kelapa. Kelapa. Oh, pantas Iya. mirip kayak kelapa. Iya, mirip-mirip Seger banget ya. ya. Seger banget. Dia juga udah manis gitu kan. Manis jadi Sebelas tambah sama es jadi lebih juga. Oh, enak. siang-siang minum ini. Mantap. Enak banget sih. ini. Sambil lihat Mbak Sri. Wah, Mbak Sri. ini tambah lagi dong, boleh? Jangan. Jangan. Kalau yang sebelah sini itu adalah mendoan. Mendoan. Kelihatan nggak sih? Kalau Wah, mendoan mungkin ini. teman-teman sudah pada tahu ya, ini khas sekali di Oh, ini Banyumas. fondasi. Purwokerto ini sangat khas Iya. Susah mendoan nih. anget. Dari gini. Makan nasi pakai mendoan. Ngemilnya mendoan. Pakai mendoan. Pokoknya apapun mendoan. mendoan. Pokoknya oleh-oleh pun juga Mendoan. mendoan. Semuanya, pokoknya mendoan. semua tuh pasti tentang mendoan. Oke. Jadi coba dulu. Oh ya, Ah, monggo. ini. Coba ya. Ayo Bang, kanan. Boleh. Nah, ini penontonnya nggak dikasih. Gak usah. Khusus untuk bintang tamu. Beli sendiri. Ya, Bang. penontonnya nggak dikasih nih. Enggak. Mbak Sri nggak mau Mbak? Oh, Mbak Sri aja ditawarin. Masa Mbak Sri itu Makan ya. Mbak Sri yang bikin itu namanya Mbak Sri. bikin. Iya, ini Mbak Sri yang goreng. Pokoknya kita Harus coba ya. dicoba. Mbak Sri yang goreng gimana? Bumbunya mantap pas. Nah. Mantap. Kalau menurut tuh enaknya basah gini ya. Kalau kering gitu kurang. Oh iya, memang kalau di itu sini sih gorengan. khasnya kayak gitu. Mendoannya Kalau yang mendoan tuh rada namanya Agak tuh lentur mendoan gitu ya. Belinya di mana di sini? Di toko terdekat. Di jalan Kalau di ada. setiap Purwokerto tuh pasti ada. Tapi kalau di luar kurang paham sih aku. Di Sawangan bukan? Sawangan bisa. Sawangan bisa. Bisa ya? Di gimana aja tuh ada pasti mendoan tuh di Banyumas pasti ada deh. pasti ada. Soalnya kalau nggak ada mendoan tuh berarti bukan Purwokerto guys. Oh iya. Ini bukan Purwokerto. Alur pendaftarannya itu dimulai dari administrasi, SKD atau seleksi kompetensi dasar, dan SKB, seleksi kompetensi bidang. Yang pertama tadi administrasi. Untuk formasi SMA sama S1 itu kurang lebih sama, tapi ada perbedaan. Kalau S1 yang formasi pengelola penanganan perkara itu ada sertifikat Microsoft Office gitu. Terus untuk keterangan belum menikah itu nggak ada di formasi SMA. Oh, nggak ada, di kamu nggak ada ya? Terus TOEFL juga nggak ada di formasi SMA. Oh. Kalau di aku emang ada TOEFL ya. TOEFL tuh minimal 450. 450 bisa jenis apapun itu, yang penting minimal 450. Oke, next terus. Oh ya, untuk surat keterangan sehat yang BMI untuk yang formasi SMA itu minimal tuh BMI-nya 18,5, maksimalnya itu 28. Oh iya, sama ini kalau kalian daftar di penjaga tangan ada sertifikat bela diri. Oke, jangan lupa. Terus juga kayaknya ada perbedaan untuk yang formasinya bintang yang Oh iya, tahun tahun ini ini. itu D3 Iya. minimal ya. Jadi Ya, Udah nggak memang ada iya, lagi. SMA, D3. Jadi memang harus lebih dibaca-baca lagi karena ada beberapa perbedaan sama yang tahun Oh iya, nah untuk CPNS tahun kemarin sama tahun sekarang kan berbeda ya untuk formasi pengelola penanganan perkara. Di mana tahun kemarin itu minimal SLTS derajat dan untuk sekarang itu D3. Nah tentu saja di syarat administrasinya tuh ada perbedaan. Salah satunya tuh di D3 ini dibutuhkan surat terkait akreditasi kampus sama akreditasi Oh iya, prodi. benar. Ijazah Oke, ya. kayak gitu. Minimal B ya. Iya. Kalau untuk S1 sendiri sama atau ada perbedaan? Sama-sama. Sama ya? Ada menyelampirkan akreditasi juga sama kampus dan fakultas. Gitu. Oh ya jangan lupa ada minimal Iya. nilai IPK 2,75 tahun sekarang. D3. Iya D3. Kalau S1
S1 ada juga Ada juga. 3. Tiga, oke, Tiga. tiga. Ya. Jadi memang pokoknya kuncinya itu adalah membaca ya, Ah, membaca dengan Memang semuanya tuh sebenarnya sudah dijelaskan guys dalam persyaratan. Tinggal kitanya aja mau membaca dan mau memahami apa enggak. Oke, next untuk yang selanjutnya. Nah, untuk tahapan tadi nih kan Nah. ada administrasi, ada SKD, SKB. Kira-kira apa yang membedakan dari masing-masing tahapan itu tadi? Yang pertama administrasi. Administrasi itu biasanya kita disuruh upload berkas-berkas secara online, Iya. secara mandiri. Habis itu nanti ada pengumuman nih, dinyatakan lolos seleksi administrasi. Selanjutnya, kalau kita dinyatakan lolos seleksi administrasi, kita lanjut ke seleksi SKD. Nah, selanjutnya itu tes SKD, seleksi kompetensi dan Biasa. dasar. Nah, di tes SKD ini ada 3 yang diujikan, di antaranya TWK, tes wawasan kebangsaan, TIU, tes intelijensia umum, dan TKP, tes karakteristik pribadi. Masing-masing dari TWK, TIU, dan TKP ini harus ada ambang batasnya ya, harus dipenuhi Passing oleh grade ya? Passing grade, peserta. passing grade, nah. Nah, untuk TWK sendiri, passing grade-nya itu 65, Oke. TIU 80, dan TKP itu 166. Oke, jadi kira-kira kenapa nih kalau yang kok TKP ini paling lebih besar Paling tinggi, dibandingkan yang iya. lain? Paling tinggi itu kira-kira alasannya apa? TKP mempunyai bobot Nilai yang berbeda ya. Nih. 166 Nilai gitu ya. Berbeda Naik gitu tinggi, ya. Karena di setiap butirnya itu nggak ada benar atau salah ya. Betul. Jadi ada nilai semua Ini ya? ya, jawabannya? pilihan gandanya itu kan. Ganda, Jangan nilai pilihan ganda. ganda semua kan. Ada tertinggi. Betul. Oke. Ya, nilainya semua. Tapi untuk TWK dan TIU, misalkan kalau kita jawab benar, kita dapat poin 5. Hmm. Tapi kalau kita salah, poinnya tuh 0. Tapi untuk TKP, kalaupun kita jawabannya salah, itu dapat poin 1. Kalaupun benar, yang paling bagus gitu, di antara yang lain itu poinnya 5. Oke, jadi memang kalau pas SKD ini benar-benar harus lulus istilahnya Harus KKM lulus. gitu ya. Iya, Jadi betul, harus betul. di atas passing grade ini gitu Iya. kan. Kalau tahun kemarin itu soalnya 110 ya. 110. Kalau tahun kita 100 ya. Iya, Beda ya? 100 Beda. dan 100 soal di 100 menit. Memang Kalau masa angkatan berapa? Jangan sebutin tua ya. Kelihatan Dan tuanya. angkatan terlama Iya. 2021. Kita angkatan COVID. Angkatan COVID. Tapi kok cantik kan? Itu sudah selesai. Masya Allah. Kalau Allah, Udah lanjut. Tadi Oke, lanjut. soalnya kan 100 Administrasi udah, Hmm. SKD udah. Terus kira-kira itu ada masa sanggah gitu nggak? Kan biasanya suka ada masa sanggah gitu. enggak kena pas Kan Pak SKD itu kan kalian pasti belajar kan? Kira Gitu. SKD itu kalian belajar gak sih, apakah ada tips and triknya apa gimana? Oke. Kalau aku dulu beli buku sih di itu yang tebel banget segini tuh. Nah, gitu. Ini aku jawab ya. Tapi Iya, boleh cepet dulu nggak sih? boleh. Wah, ngepres banget. Tapi nanti bisa dijawab Jadi lagi. Ini Pak Ijo dipanggil lagi nggak Pak Ijo? Gak usah, Nggak usah. Tahu sini aja ke sini. Oke. Jadi rapi nggak? Rapi. Oke, rapi ya. Kan emang beli gitu. Wah, gak nanti pelit. Udah. Ya, ngulang dong. Oh, iya, udah. Ini ngulang Udah, dong. gak usah. Terbocor dong. Ini udah lo pakai. Udah. Terus Ayo lanjut. Oke. Jawab ya. Kalau dari aku sih sebenarnya bisa dari buku, bahkan layout soal gitu. Bahkan kalau ada mau gitu banyaknya by bimbel. Oh, Bimbel tuh bener. ada bimbel CPNS. Sekarang banyak sih Sekarang lebih lebih banyak. sekarang cari informasi tuh mudah banget di media Dari sosial. iya, benar-benar media sosial udah banyak banget yang Bim. share tips and trick. Tuh. di live TikTok. TikTok tuh banyak. Siapa itu yang live TikTok? Bisa ikut bimbel tuh banyak banget, bisa dari online sama offline, itu bisa banyak banget. Instansi yang bikin bimbel itu tersebut, terus kemudian buku juga banyak banget, di toko-toko buku tuh banyak, sama tryout soal. Nah, tryout soal pun nggak harus berbayar. Sekarang Betul. tuh banyak yang gratis. Betul. Di media sosial tuh banyak informasi tentang hal tersebut. Oke, jadi memang kuncinya kalau SKD ini adalah perbanyak latihan soal Latihan soal, supaya ya. lebih terbiasa gitu ya. Betul. Sebenarnya mungkin 11-12 sama penerimaan SNMPTN gitu ya. Betul. Ya kan Betul. memang harus latihan soal Iya. karena supaya lebih terlatih Karena- lagi supaya Karena memang kan kalau TWK tuh sebenarnya kayak PKN, ya, tentang kebangsaan, tentang kewarganegaraan, dan ini mungkin sambil bagi trik juga ya. Iya, boleh. Yang penting kalian tuh sering ngerjain soal aja, karena pasti tipe soal tuh sama. Kayak misalnya nih Pancasila apa sih, pengamalan sila kelima, sila keempat, sila ketiga, itu kan sebenarnya tinggal
nggak usah dihafalin, tapi kalian sering ngerjain soal tuh bisa. Terus kayak TIU itu kan banyak, ada matematika, ada gambarnya juga, segala macam pola-pola. Jadi kalian selain pun ngerjain soal tahu rumusnya, tapi kalau kalian terbiasa ngerjain itu pasti bisa. Terus kayak TKP itu buat gambaran aja, itu kayak pribadian di kantor. Jadi biasanya tuh nih kayak ada kalian di kantor ngelihat teman tidak ngerjain pekerjaan, itu tuh apa sih yang kalian lakukan? Pertama negur kayak, atau melaporkan ke atasan, atau ikut nggak ngerjain, jangan dong ya. Nah, Kan ya deh ya. Iya, lebih Iya, ke iya. implementasi ya, lebih ke Iya. implementasi. triknya tuh kalau ini sebenarnya trik juga, kalau TKP tuh karena TKP tuh paling banyak soalnya. Di antara itu bisa makan waktu Paling panjang nggak sih? paling panjang. Apalagi Soalnya jawabannya. di TIU tuh pasti kalian makan banget kerja di TIU karena kan rumus gitu segala macam. TKP tuh Matematika sebenarnya itu ya. bisa dipilih jawaban yang paling bener aja, maksudnya paling bagus. Karena nggak mungkin dong kayak misal kalian di kantor ngeliat teman kayaknya kok kalau ikut nggak kerjain kayaknya nggak mungkin. Iya. Lapor ke atasan kayaknya bisa, tapi sadis Iya. atau apa namanya tadi menegur, itu kan juga bisa tinggal dipilah aja. Terus kalau bisa kalau di TKP itu jangan dikosongin, isi aja Betul. karena tiap poinnya tuh ada nilainya gitu. Betul, Jadi betul. sayang banget Ya, kalau harus dikosongin. diisi ya, pokoknya jangan dikosongin, jangan ya Dik ya gitu ya. Jangan ya. Iya, iya, iya. Terus setelah SKD ini, kalau SKD nggak ada masa sanggah ya? Nggak ada di administrasi. Administrasi ada ya Ada ya? masalah. Karena mungkin kalau administrasi dia kayak kita tuh nggak teliti uploadnya gitu ya, jadi dia bisa di masa sanggah gitu ya. Mungkin agak sedikit nambahin lagi, jadi di awal SKD tidak administrasi, kita TMS itu milih nanti pilih tempat Oh, tes. pilih lokasi ya, lokasi Lokasi CAT-nya. ujian. Oke. Bisa ya. Bisa. Fotonya kita nggak bisa ya? Oke, bisa. Oh, Sudah, oh, iya, sesuai udah. dengan kita daftarin di mana itu lokasi Kalau CAT-nya. kalau tahunku sih bisa, nggak tahu untuk tahun ini ya. Jadi Nah, kan, selanjut- oh ya, Setelah tes selanjutnya SKD ada tes tes SKB. Nah, jadi SKB tadi itu kita nunggu pengumuman. SKB selesai nih, kita tuh biasanya nunggu pengumuman selama sebulan. Nah, terus sebulan itu kita nunggu pengumuman lolos atau enggak. Nah, terus ada pengumuman, kita lanjut lagi tuh milih tempat SKB. Nah, milih tempat SKB lagi. Tapi biasanya sih gini, kalau tempat SKB itu milih misalkan kalian tempat SKD, nah SKB itu mau lanjutin tempat SKD atau enggak. Itu Oh, kan. jadi bisa ganti ya? Iya. Pilih. Bisa ganti lokasi lagi. tes lah. Nggak harus Iya. yang Nggak harus kita sama. tahu. Iya, tapi kayaknya sih ngasih alasan sih tapi. Alasannya apa gitu ya? Apa ya? Nah, kemudian sebulan lagi, nggak lama itu nanti langsung tes SKB. Oke, kalau untuk SKB sendiri ini ada beda nggak antara yang SMA sampai S1? ini dari Kak Hera dulu. Kurang lebih sih sama, paling membedakan tuh kayak ini ya, pengawal tahanan. Oke. Pengawal tahanan tuh ada tes bela dirinya. Iya, ya. Bela Nah, diri. Tadi kan bisa tahu ada sertifikat kan. Betul, betul. Itu di tes tuh di situ, itu kalau untuk pengawal tahanan. Sisanya sih sama kalau sama semua. Nah, paling membedakan nanti pas ini ya, wawancara kemungkinan aja sih. Itu bisa lebih detail lagi nanti lah. Gitu. Nah, terus kalau SKB itu pertama itu ada tes psikotes. Nah, psikotes ya kalau kalian pernah tes psikotes pada umumnya sebenarnya sama gitu. Apalagi kalau kalian yang pernah ikut ujian atau ujian pendaftaran pekerja itu sama mirip begitu. Jadi ada tes gambar, tes balok, terus tes hitung-hitungan Tes juga foran ada. gitu ya. Kalau psikotes tuh kayaknya menyeluruh deh. Ya, Semuanya umum kayaknya ya, sama. masih umum. Sama terakhir di psikotes ada tambahan juga, nanti ada tes praktek kerja. Praktek Nah, kerja. tes praktek kerja itu bikin PowerPoint, bikin Microsoft, bikin tuh tag ini ya, teksnya Word ya. Word ya, Word. Atau Itu terus Excel. Excel. Nah, jadi itu contoh soalnya kayak misal kalau praktek kerja itu ada contoh PowerPoint bikin bagan. Nah, lu buat bagan tuh. Terus bikin nih, kan bikin ini bisa nggak? Nah, itu kan bikin. Berarti ada contohnya. Ada contohnya. Ada contoh tinggal kita ini ya. Yang Betul. kita apa sih kayak ngarang bayang-bayang gitu. Ada patokannya lah. dan tiap anak tuh soalnya beda-beda. Beda-beda. Nah, kalau psikotes tuh gitu tuh beda, acak. Gitu. Bukan psikotesnya, praktik kerjanya. Iya, gitu. Kayaknya kalau misalnya sama pun mungkin kayaknya nggak bisa saling Nggak. kontak Iya, ya. benar. Karena aku sama fokus benar-benar. Waktunya juga. kan. Jadi kita Iya, fokus udah. sama pekerjaan kita. Nah, kayak SKB pun kayak tadi, dia tiap komputer pasti beda. Ya sih, itu Iya. memang acak ya. Memang Gitu. itu dari PKN-nya kan. Tapi Betul. emang itu nggak bisa sih. Nggak bisa, memang Maksudnya, sudah. Iya. Sumpah. Tapi mantap sih. Mantap kan? Mantap. Wah, itu, Biasa. itu berjam-jam itu. Kayak untuk berulang nggak itu?
Mau diulang? Kita keterima. Ternyata lagi nggak bisa. Bisa dong. Iya benar. Memang hanya datang sekali seumur hidup kita harus diulang lagi. Nano banget tuh rasanya. Terus abis dari SKB, Nah, ini SKB. psikotes kan ada psikotes tuh. Ada lagi wawancara psikotes. Oke. Nah, itu sama apa beda bagaimana? beda. Kalau psikotes kan bentuknya kita ngerjain soal. Kalau wawancara psikotes itu bentuknya kita dalam interviewer. Ditanyakan lah. Nah ini sama nih kayak misal balik lagi ya kalau kalian pernah tes penerimaan pekerja di tempat lain sebelum itu sama sebenarnya kurang lebih kayak pertama ditanya perkenalan latar belakang kita, terus misal apa sih permasalahan hidup kalian dalam artian kegiatan hari-hari ya, terus kemudian atas masalah itu solusi kalian itu apa, kurang lebih segitu gitu. Kita wawancara langsung sama psikolog nantinya. Oh, ada psikolognya ya. Betul. Terus kalau untuk SKB itu ada ini lagi nggak kayak CAT kayak SKD yang ngerjain soal gitu ada lagi apa nggak? SKP itu dibagi menjadi dua, SKP CAT sama non CAT. Nah yang tadi dijelasin Kak Ira itu SKP non Yang CAT. CAT, oke. Iya. Nah untuk yang SKP CAT itu kita ngerjain soal sama kayak waktu kita di SKD. Cuman ini tuh lebih mengerucut lagi mengenai substansi pekerjaan yang kalian lamar. Nah, Betul. gitu. Sama juga ada passing grade gitu. Nggak ada Nggak ada sih. Nggak ada ya. Yang lebih secara umum aja. Iya, secara umum aja. Kayak misal kayak tadi mungkin dia tentang formasian di daftar, terus kayak aku kan Calon kalau jaksa. jaksa pasti tentang hukum semua, tentang materi hukum. Sama jangan lupa lagi kayak tadi masih ada lagi SKB itu MCU. Ada MCU Oke, medical check medical check up. Nah itu tuh kesehatan. Itu nanti kita dicek kesehatan kita, mulai dari cek darah. Nah kan ada cek darah. Jadi biasanya kan pagi itu pasti puasa. Nggak makan dulu. Dia berdarahnya dicek, terus ada cek jantung, terus cek paru-paru, sama cek varises, cek X atau O kakinya, sama ini cek ambien juga ya kalau nggak salah ya. Iya. Iya ada ya. Terus untuk mata minus nih, biasanya kan pada yang ini suka bertanya-tanya, kira-kira Mata minus boleh bisa nggak sih? nggak gitu? Masih berkacamata ya? Ada dua Banyak. Siapa tahu syaratnya. anti radiasi atau hanya Ada panjangan ada. Biar kelihatan pintar. karena mau take video jadi Oh, iya, biar kelihatan pintar aja. bagus. Boleh aja sih ya, boleh aja, dan setauku tuh nggak ada ya Kang ya untuk minus Nggak ya. ada. Karena untuk tes mata sendiri itu sebenarnya konsennya ke buta warna. Buta warna. Buta warna. Karena itu warna. apapun bentuknya itu sangat tidak Iya. Tidak boleh ya. Karena parsial, total apapun. betul. Walaupun untuk minus sebenarnya ada juga untuk tes minus. Waktu itu mau di tes minus juga kayak lihat biasa kan tuh ya yang E atau Iya yang huruf besar-besar. Bisa terus sampai kecil gitu. Cuman yang penting setahu sepengalaman maksudnya ya asal kalian gede-gede itu kelihatan sampai segini kelihatan oke aja sih. Aman ya. Lagi kan siapa juga yang mau baca sejauh itu. Kayak jauh banget. Makanya Oke udah MCU terus Oh. ada tahap lain mungkin? mau ini Kesehatan jiwa. kesehatan jiwa. Oh, iya. Kami Iya. menggunakan MMPI. Oh iya ya, Oh, jadi iya. 500 soal biasanya ya. Banyak banget. Oh iya benar itu bisa tesnya sama psikotes ya. Ya. Sama Itu sampai psikotes. 11-12 kayaknya ya. Iya. Psikotes. 500 soal dan wow. Oh, Tahu salah juga soalnya. pokoknya pas tes psikotes itu kalian harus nyiapin fit ya, tenaga harus fit karena itu hampir seharian. Dari pagi sampai sore. Iya, Full benar. Harus makan ya. Betul. Terus nih, ngomong-ngomong soal SKB kan tadi udah kan, otomatis setelah selesai SKB terus Nah ini Itu. yang ditunggu-tunggu deh. pengumuman kelulusan ya kan. Iya. Pengumuman. Pengumuman. Ya, jadi kalau SKB itu nanti setelahnya kita nunggu pengumuman itu sekitar sebulan ya. Sebulan. Sebulan kita tunggu banget sih. Kita nggak tahu ya berapa lamanya soalnya kalau kita Lama. beda. Tim COVID soalnya tim Covid, COVID jadi durasinya itu agak lebih Iya. lama. Sebenarnya kalau di zaman itu ini sih kayak ya sebulan misalkan kalian yang lainnya sebulan tes itu nunggu Iya. pengumuman sebulan. Ya memang sepertinya memang itu ya, memang terjadwalnya memang sebulan tapi Sebulan. karena Jadi- kita ya harusnya karena kita tuh nggak harusnya jadi tahun. Komplit loh pasti itu. iya. Karena kan di siaran surat peraturan ada tanggalan juga kan itu Udah ada pasti jadwalnya ya. Jadwal. jadwal jadwal. sesuai lah sih jelas. Jadi pengumuman nanti terus lolos dan tidak lolos itu berarti nanti di akhir itu nanti ada masa tanggal juga ya. Ada Ada Ada. masalah juga. gitu. Terus kalau ini sama ini paling kan itu kalian pas kayak tes SKD atau tes SKB CAT itu bisa lihat apa namanya rankingan live di YouTube. Oh iya, Oh, bisa iya. mantau. Iya bisa mantau. Heeh. Jadwal SKD kita ya? sih. SKD. Sama SKB juga SKB yang ini SKB yang
Catra itu. Oh iya, jadi yang terkoneksi dengan BKN itu bisa dia Bisa. secara live ya. Bisa live gitu. Jadi nggak bisa ngurus ya. Nggak bisa. Apa itu? Bayar berapa gitu ya? Menurut administrasi, Ya, administrasi sih, bisa. Bayar materai. Iya, bayar materai, bayar mungkin tes maksa itu juga bayar sendiri ya. Terus kira-kira Boleh di-spill nggak di sih? spill nominalnya Gajinya, berapa Nominalnya tiap bulan? 2 digit kah apa 2 3 digit? Mungkin kan teman-teman beranggapannya 2 digit, 3 digit gitu. Kira-kira berapa? Berapa sih gajinya? SMA dulu deh. SMA. Karena kan bisa beda kan, beda. Berapa ya? Kasih tau nggak ya? Ya gaji pokoknya aja, gaji pokok. Ya, Gaji pokoknya Ya, untuk Biar makin tergiur. Oke, baik. gaji pokok untuk lulusan SMA itu sekitar 2.184.000. Itu belum termasuk dengan tunjangan-tunjangan yang Ya. lainnya. Oke, karena kalau di bidang ini ya beda ya, tunjangannya tiap grade itu Iya. beda. Oke. Kalau yang untuk S1? Kalau yang satu itu untuk gaji pokoknya aku di 2.700.000-an. Oke, itu belum tunjangan ya. Tunjangan segala Tadi macam. berapa? 2.100.000. Iya. Tapi ingat Lumayan ya. Langsung bisa jadi istri dong. bisa naik gaji lah minimal. Minimal umroh, langsung umroh. Umroh. Langsung umroh. Umroh lah. Tapi kalian jangan kaget nanti karena kalau SMS dipotong 80%. Oh iya, Kita betul. nggak langsung 80%. Kita nunggu sampai PNS dulu. Baru 100%. 80% nya sekitar 2,2 lah. Terus ini banyak pinjam uang nih kayaknya. Langsung ya, di komen nanti di kelompoknya kayaknya rame langsung. dia. Mas Seno. Aduh. Mas Seno gitu. Yang butuh akun Instagramnya Beno dan Bintang bisa nanti komen Follow di ya. follow ya, nanti komen di bawah. Kita taruh di deskripsi box. Kita tolong dong. Oke, terus ini kira-kira nih, ini kan daftar CPNS ini kan, apakah keinginan kalian sendiri atau memang ada dari orang tua tuh memang menyuruh? Ya, Kayak Kayak ayo. sekarang kan pasti Iya, kayak aku disuruh mama aku kan Betul. daftar CPNS. Karena beranggapan bahwa kalau bukan PNS tuh kayak kurang kayak gitu. Bukan idaman mertua ya. Ya, betul. Kira-kira gimana nih kalau Mbak Bintang sama Mas Yana sendiri? Oke. Kalau aku sendiri, motivasinya daftar di PNS itu mungkin yang pertama ya. Itu karena aku mau ngasih tahu nih ke masyarakat sekitar, terutama di lingkup aku hidup ya. Kok nanti di motivasi aku daftar PNS mungkin yang pertama, aku tuh mau ngasih tahu ke orang-orang sekitar, khususnya di sekitar tempat tinggal aku. Kebanyakan tuh orang awam itu tahunya PNS tuh apa sih? Cuman guru doang kan saat ini. Tapi ternyata nggak cuman guru loh PNS itu, ada yang lain. Instansi. Salah satunya di Kejaksaan. kejaksaan dan bisa juga lulusan SMA. Iya. Oke, jadi Dan role penting loh ya di Iya, kejaksaan. kayak Jadi gitu. kayak apa ya? Mungkin kan orang lihat jaksa itu cuma jaksa. iya. Enggak, ada juga dan penting juga untuk formasi-formasi yang lainnya di jalannya kantor ini. Gitu. Jadi memang dari keinginan sendiri ya kalau Bintang ya. Terus satu lagi, tahun kemarin tuh kuotanya tuh cukup lumayan banyak ya. Banyak. Jadi peluangnya banyak Iya, aku ya. memaksimalkan peluang tersebut. Takutnya peluang yang kayak gini tuh tahun depan tuh nggak terulang Nah, lagi. Betul, 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 betul. Jadi Jadi emang harus Memang nggak dicoba. terulang lagi kan? Iya betul, harus dicoba. Emang Nggak harus terulang dicoba. lagi. Sekarang mulai D3. Ini sekarang jadinya D3, udah nggak SMA lagi. Betul. Memang Iya. harus pintar-pintar melihat peluang Peluang. sih. Betul. Jadi ini motivasi juga buat kalian untuk mendaftar ya, karena tahunku dan tahun itu tuh paling besar Iya, sejarah pembukaan Iya. CPNS kejaksaan. Luar biasa ya. memang. Iya. Banyak. Di tahun 2000, tahun ini juga 2000 untuk kejaksaannya aja. Gitu. Banyak banget ya. Oke, kalau tadi kan udah Mbak Bintang, kalau Mas Yano jadi motivasinya apa nih? Apakah Motivasi saya. supaya menjadi idaman mertua atau gimana? Iya. Itu jelas ya pertama ya. Ya, nomor one ya. Yang beruan itu paling atas, paling atas, list paling atas. Idaman Iya. Idaman mertua ya. Tuh. supaya menjadi PNS. Nomor 2, apakah halodeck juga? Aduh. Enggak ya, beda ya. Atau karena mengincar seragam. Nah, itu kan biasa gitu tuh kalau PNS mengincar seragam. Iya, betul. Tolong seragam doang gitu ya. Kalau aku gini kan, aku kan backgroundnya dari sarjana hukum ya, sarjana hukum. Terus aku di saat aku kuliah tuh belajar kayak memang kan kalau untuk PNS sendiri itu khususnya untuk penegak hukum ya ada hakim sama untuk jaksa yang paling menonjol. Nah, untuk antara aku memilih di antara kedua ini aku melihat karena memang apa di jaksa itu ada namanya peran dominis litis. Nih agak teori dikit ya. Kalau kita nggak tahu ya. Kalau kita belum ketemu hukum. Peran hukum. Dan Namanya hukum. apa? Iya. Tapi pasti anak-anak sarjana hukum ini paham dan menjadi Harusnya tahu sih. dominis Harusnya litis tahu. ini adalah di mana
jaksa adalah memeran peran sentral di penuntutan. Nah, dia tuh jadi untuk segala proses penanganan perkara itu sebenarnya sentral di jaksa. Nah, itu yang menjadi aku lihat, wah ini sentralnya di jaksa, keren nih kayaknya nih, bagus nih. Karena kan nanti kalau hakim kan, ya hakim juga dapetnya dari kejaksaan. Terus kayak kalau secara penuntutan perkara, ujung-ujungnya kayak dari polisi, ada aduan polisi, laporan polisi ke kejaksaan, kejaksaan ke hakim. Nah, sentralnya kan di situ. Jalannya penanganan perkara, di situ aku melihat, wah ini bagus nih untuk prospek karir, untuk prospek pekerjaan dan akhirnya Sabi nih ya. Sabi. Jadi kan mertua-mertua melihat kayak Wes, idaman banget gitu ya. Udah idaman mertua, berseragam. Kan gimana cewek-cewek nggak pada langsung di sini ya? Mesti yang komen cewek-cewek semua itu ya. DM. Spill Instagramnya Mas Reno dong gitu. Iya dong, gitu dong yang kacamataan. Iya. Yang kacamataan juga. Yang cowok maksudnya. Iya, coba. Terus entrik ya. ada lagi nggak motivasi yang lain? Motivasi ya. Atau mungkin dukungan dari orang-orang tersayang? Nah, siapa tahu gitu kan. Ayo daftar PNS gitu. Kayak didorong kayak masuk lah, nak, masuk nak. Kamu kan udah di Iya, ayo. Untuk tabungan Mama nggak mau gitu. tahu ya, kamu harus masuk PNS gitu. Kalau support jelas dari orang tua pasti support ya, karena balik lagi kalau di namanya sebagai ASN itu kan prospeknya jelas, jadi jelas kalau orang tua pasti support dari orang-orang terkasih, orang tersayang, Terkasih. Berdoa. Siapa yang mau dikasih Mas Reno? Mau. yang di Jogja. Ya. Oh, di Jogja, di skill di Jogja. Pak Ino malah mau dong, iya, mau emang. dikasihin. Habis dikecup. Iya. Terus Nah terus ya itu akhirnya support segala orang pasti itu yang bikin kita juga jadi Semangat ya. Nggak dukun nggak? Dukun nggak? Iya. Mungkin karena kan banyak ya yang pada saat SKD itu ditemukan yang membawa klinik gitu loh. Kira-kira kalian termasuk dalam golongan itu nggak? Apa bawa apa? Oh enggak, atau bawa apa gitu? ya pada Allah. Oh, Masya Allah. Waktunya sholat dulu ya. Oke, terus nih selama proses pendaftaran, nah kira-kira ada nggak pengalaman yang membekas di ingatan kalian yang kayaknya, aduh akan aku ingat terus nih sepanjang hidup? Apakah waktu pas lagi pendaftaran salah bawa ijazah apa Iya, gimana? atau mungkin pada saat SKD yang sampai mules-mules karena tadi nervousnya. Ada nggak kira-kira? Atau pakai Siapa dulu nih? Kalau dari aku paling gini, untuk ini motivasi juga buat kalian yang itu aku badannya besar, dulu terhitung gemuk. Mui ya? Mui. Nah terus Editor twing. Kalau Mui. Nah itu struggle banget saat aku daftar CPNS ini, dimana Karena aku harus harus diet menurunkan ya. berat badan segala macem. Biar BMI kan. Jadi kalau menurutku untuk kalian yang merasa berbadan besar juga jangan berkecil hati, itu pasti bisa sama kalian dari niat dan kemauan. Aku bener-bener olahraga, bener-bener ya diet segala macam sampai yaudah akhirnya aku melihat BMI alhamdulillah akhirnya pas gitu. Terus kemudian kalau juga untuk motivasi kalian juga yang mungkin waktu itu saat ini maksudnya itu sedang bekerja di tempat lain segala macam mau dapat CPNS itu juga pengalaman buat aku untuk bagi-bagi waktunya. Pintar-pintar ya. Pintar-pintar bagi waktu segala macam, dan mungkin aku juga mau ngasih tips and trick buat kalian bekerja juga. Itu latihan soal lagi itu dibanyakin. Mungkin kalian untuk bimbel nggak bisa, untuk belajar kayak baca buku itu nggak sempat. Tapi selama kalian bisa manfaatin menjadi latihan soal terus menerus itu sampai kalian paham pola soal ini gimana, itu pasti bisa. Tapi kalau latihan soal tuh sebenarnya nggak harus yang bekerja sih, yang nggak bekerja pun harus tetap latihan soal. Gitu. Harus dilatih memang. Emang itu banget nih, Iya. pusing gitu lah. Kalau Mbak Bintang, apa pengalamannya kira-kira? Pengalamannya, ini pengalaman apa dulu nih? Susah Ya, apa mungkin sedihnya? ya. Susah apa sedihnya? Sama aja dong. Sama aja. Yang paling membekas. Paling membekas, mungkin yang pertama, aku ketemu sama banyak orang baru ya. Iya. Dari berbagai daerah ketika aku tes. Terus itu kebersamaan, kekeluargaannya tuh tercipta sama teman-teman baru, saling membantu juga waktu tes kesehatan nih. Terus mungkin lika-likunya mungkin ketika aku tuh struggle karena nggak bisa bagi waktu antara harus daftar CPNS, belajarnya sama itu kuliah. Karena aku pernah sempat kuliah. kuliah, iya, iya. Buat kuliah ya.
Gitu aja sih. Berarti cuman ya pribadi sedikit aja sih, maksudnya nggak terlalu kayak yang struggle banget gitu. Tuh, proses tidak makan mengkhianati hasil. Mantap, memang luar biasa. Kayaknya pembahasan ini udah cukup Udah banget cukup ya, kayaknya Udah ngejelasin Bener. semuanya. sudah sedikit banyak Sedikit itu banyak. memberikan informasi buat teman-teman Memberikan masing-masing. gambaran-gambaran buat teman-teman yang mau daftar di Adiaksa Kejaksaan ini. Tuh. Jadi buat teman-teman mungkin kalau misalnya masih ada pertanyaan yang mungkin masih mengganjal atau belum jelas, bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan kita rangkum, kita baca komentar kalian, nanti akan kita jawab di next episode mungkin ya. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri episode perdana kita kali ini, kita mau denger nih ada quotes apa di narasumber kita. Jadi harus kasih quotes, kata-kata dari kita, kata-kata hari ini. Mau siapa dulu? Oke, Bintang dulu. Kata-kata hari ini. Cari tahu siapa dirimu dan mulailah wujudkan cita-citamu. Mantap. Oke. Mas Eno. Doain selamanya aku cinta ibu. Jangan lupa doa ibu selamanya aku cinta ibu. Oh iya, cinta ibu kan cinta. Atau ibu dari anak-anakmu kelak. Amin. Maju dong. Ini tuh apa namanya? Sebelum kita selesaiin, ini harus dibalik Oh. lagi. Oh iya. Oh ini kamu mau pulang? Oh nanti enggak. Itu Itu sama nih. beda keramat soalnya. Iya. Jadi harus dibalikin yang punya. Yang Ini punya apa itu? penglarisnya, penglarisnya podcast ini jangan dibawa pulang, nanti kamu yang laris sih, kan? Ini biar laris di sini Mas aja. Paijo. Lanjut. Oh, enggak. Iya, Paijo. Bagi lanjut. Pagi enggak boleh. Nah, ya. Oh milih. Kalau saya masuk sini, Ini enggak boleh doang. Jadi mendoanya dulu balikin. Kalau ini enggak. Mas Paijo Mas ada. Paijo. Ini Jawa. Kecep dong. Sama sini kecep dong. Disensor ya, itu takut banget Pasrah. aku. Kecep pasrah. Kayaknya udah selesai ya pembahasan kita hari ini, cukup udah sangat Iya, udah udah dibahas, dikupas tuntas sama narasumber kita yang ganteng dan cantik ini. Jadi mungkin teman-teman kalau masih ada pertanyaan yang dirasa mengganjal atau perlu dijawab, belum sempat dijawab oleh kita, bisa komen, tulis di kolom komentar, nanti akan kita rangkum pertanyaan di teman-teman, kita akan jawab mungkin di next episode next ya. episode. Subscribe juga nggak sih? Oh iya betul. Oh, biasa. Suka deh, coba Coba dipromosiin. promosiin. Jangan lupa Jangan lupa. subscribe, like, and subscribe. Kamu balik-balik. Ulangi lah. Sampai ulang ini kayaknya. Lanjutin terus dong, Rik. Ya, Nyalain loncengnya dan jangan lupa like and subscribe. Oke, share juga ke teman-teman yang lain. Komen-komen Keluarga, jangan lupa. Iya, siapa tahu ini bermanfaat video kali Grup ini. WhatsApp keluarga Boleh. biar dikirim langsung. Nih ya kan. Betul. Lagi semua Iya. di keluarga itu infonya siapa yang Nanti kasih. nanti Pasti itu ini orang tua nak aku. dilihat biar bisa masuk PNS gitu. Untuk ibu-ibu di sana kirim video ya. Ke anak ini ya. Kiriman apa? Atau mungkin yang mau berkenalan dengan narasumber kita, ada Mbak Bintang dan Mas Yenan juga ada di bawah nama Instagramnya. Editor tolong ya nanti ya. Kita juga cantumin di bawah. Cantumin di bawah. Pemberitahuan semuanya, informasi-informasi yang ada di Biro Pek Ya, Kejaksaan. pokoknya untuk teman-teman semua pantau informasi CPNS Kejaksaan hanya di Biro Pek Pek Kejaksaan. Link baik di Instagram ataupun di websitenya. Pokoknya semuanya sudah ada Informasi. ya tercantum di sana. Oke, kayaknya udah ya. Ada Sebelum kita nutup segmen ini ada slogannya ini. slogannya, ada salam, salam dan salam. Sama ya. Iya dong. Namanya aja podcast Pojok Jasa Bawah. Harus ada salam. Jadi yang bisa itu kan. Oke. Jadi ngikutin aja gimana? Iya, ikutin boleh kita ya. Apa sih? Langsung 1, 2, 3. Salam Jaksa.